pertama, insya Allah pelaksanaan Idul Kurban dari sisi persiapan untuk sembahyang sholatnya relatif aman terkendali karena pengalaman testing di Idul Fitri ternyata sangat baik ya. Yang kedua, Idul Kurban ini sudah siap untuk kebutuhan Jawa Barat terbesar se-Indonesia ya, sekitar 96.000 ekor sapi, totalnya itu 800-an ribu, tepatnya 804.000 ekor, terdiri dari 96.500 ekor sapi, 2.600 kerbau, 609.000 domba, dan 95.000 kambing ya. Nanti datanya bisa saya kasih. Jadi total sekitar 800.000 hewan yang akan dipotong di tanah Jawa Barat oleh orang-orang yang akan berkurban dalam berbagai bentuk. Ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada kambing. Nah, untuk ketenangan warga ini ya, tolong disampaikan. Setiap hewan yang aman dari penyakit, di kupingnya akan ada sertifikat ya, warna kuning berbentuk keping yang ditindik juga anting ya. Jadi kepada penjual ternak harus memastikan yang dijualnya adalah sehat, ke dinas peternakan masing-masing di wilayah kota kabupaten untuk mendapatkan keping tanda sehat. Kepada konsumen yang akan membeli dan memotong, pastikan yang dibeli juga sama ya, ada tanda hewan ternaknya, sertifikat sehatnya, di kupingnya ada kuping warna kuning, kira-kira itu teknisnya. Nah, penanganan secara umum diperlakukan seperti penanganan COVID ya. Akan ada gugus tugas di level kota kabupaten sampai ke desa-desa. Nah, berita baiknya wilayah Jawa Barat yang terdampak oleh penyakit mulut dan kuku ini hanya 4% dari kalau berbasis desa ya, karena itu lebih akurat ya. Kalau berbasis desa 4,5% kurang lebih, sehingga 95,5% wilayah Jawa Barat tidak terdampak. Kemudian saya titip, tolong diklarifikasi ya, ada berita hoax yang di Lembang itu. Jadi di Lembang itu fotonya itu adalah sapi perah dari provinsi lain, karena Jawa Barat tidak ada tanda-tanda di hidung yang ditarik, kira-kira begitu. Jadi itu foto dari provinsi lain dihembuskan seolah-olah meninggalnya di Lembang, sehingga terjadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu berita bohong. Media tolong kalau keselebiran tulisan Anda menjadi referensi bahwa itu hoax, kira-kira begitu. Termasuk ada RPH kewalahan. Nah, kewalahannya itu bukan kewalahan memotong hewan-hewan yang berpenyakit. Kewalahannya itu rutinitas gitu ya. Memang lagi penuh. Kebetulan ada tambahan dari hewan yang boleh dipotong bersyarat itu. Jadi itu klarifikasi lagi. Tidak betul terjadi kewalahan memotong hewan yang berpenyakit bersyarat, tapi itu mah kewalahan oleh rutinitas memotong hewan ternak, kira-kira begitu ya. Nah, dua berita disinformasi ini tolong diluruskan. Jadi strateginya seperti penyakit COVID, kita ada gugus tugas sampai ke kecamatan desa. Hanya 4% wilayah Jawa Barat yang terdampak, karena mayoritas hewan ternak Jawa Barat itu sebenarnya dari daerah lain. Kita ini lebih ke provinsi konsumen kalau hewan ternak ya. Nah, jadi awalnya itu dari hewan potong, tapi karena si ternak potongnya kandangnya berdekatan dengan sapi perah, maka sekarang mayoritas di Jawa Barat yang terduga itu mayoritas sapi perah. Jadi kita harus mengantisipasi penurunan suplai susu dari sapi perah. Makanya KPBS berstatement seperti itu. Nah, kemudian kita juga menyiapkan vaksinasi, jadi persis seperti COVID buat manusia. Vaksinasi sudah gratis disediakan oleh pemerintah pusat, segera akan kita lakukan. Dan tingkat kesembuhan juga tinggi, hampir 30% per hari ini,
dari hewan yang terduga dan tertular itu sudah sembuh. Jadi jangan khawatir, dan tidak menular ke manusia. Jadi tidak ada penularan ke manusia, jangan khawatir. Maka warga Jawa Barat tenang aja. Pada saat nanti mau berkurban itu aja ingat Pak Gubernur, cek telinganya ada tindikan keping kuning apa tidak. Setelah itu Mas Karya, sisanya kami pastikan penularan bisa kita batasi dengan pemeriksaan di batas wilayah Jawa Barat, ada gugus tugas di desa-desa dan kecamatan, vaksinasi, obat-obatan juga sama, ada obat-obatannya, persis kayak kepada manusia, kira-kira begitu itu kita lakukan. Itu yang terkait penyakit mulut dan kuku ya.